Kecermatan yang berikutnya, nah ini yang sering kita gunakan. Demi untuk, seperti misalnya, contohnya seperti kalau seandainya, lalu kemudian sangat sekali hanya saja. Kalau sudah digunakan hanya, di belakang tidak perlu ditambahkan saja. Misalnya, saya hanya ingin istirahat atau saya ingin istirahat saja, begitu. Tidak perlu saya hanya ingin istirahat saja. Ini mubazir karena ada dua makna sama ya, dua kata sama yang dapat digunakan maknanya sama begitu. Baik, saya lanjut. Berikutnya adalah kecermatan pada penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks, Bapak Ibu. Misalnya, maksud daripada kedatangan saya ke sini adalah untuk bersilaturahmi. Maksud daripada, ini muncul banyak sekali di surat dinas. Tujuan daripada surat ini adalah. Silakan diubah. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk, boleh juga langsung disampaikan ke sini adalah bersilaturahmi atau untuk bersilaturahmi. Akan lebih efektif ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang mana telah bersedia menghadiri pertemuan ini. Bentuk benarnya adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia menghadiri pertemuan ini. Mengapa yang mana, di mana ini tidak digunakan pada tengah kalimat informasi? Yang mana dan di mana adalah kalimat tanya. Kita sering mendengarkan reporter menyampaikan, saya berada di lokasi di mana. Nah, padahal sedang menyampaikan informasi. Mengapa malah kembali bertanya kepada audiens atau kepada mitra tutur? Ya, yang mana? Saya mau terima kasih kepada Bapak yang mana? Kita bisa bertanya kembali, yang mana dong? Begitu ya Pak ya, Bapak-Bapak. Jadi silakan hilangkan kata yang mana, di mana ini pada tengah kalimat ya, pada bagian kalimat yang menyampaikan kalimat informasi atau kalimat berita. Baik, izin melanjutkan ke keserasian. Baik, keserasian ini mencakup penggunaan bentuk gramatikal Bapak Ibu. Misalnya para peserta sudah kumpul di ruangan. Ini sudah benar. Kemudian pengungkapan idiomatis ya, penggunaan ungkapan idiomatis. Ungkapan idiomatis ini dua kata atau lebih yang sudah menjadi kesatuan dalam mengungkapkan makna. Misalnya, sesuai ini pasangannya dengan, ya, bukan sesuai pada. Sehubungan dengan, bukan sehubungan pada. Terkait dengan, bergantung pada, terbagi atas, terdiri atas. Yang sering muncul adalah masih terdiri dari. Betul demikian ya Bapak Ibu ya? Bisa dihitung jari tampaknya Pak Bambang ya? Iya. Baik, nah penggunaan kata yang lazim yang tadi saya sampaikan contohnya, selain menjadi pegawai negeri, membuka usaha jasa boga. Jasa boga ini bahasa Indonesia, namun belum lazim. Jadi boleh diberikan kata dengan bahasa asingnya, namun diberi tanda kurung dan dicetak miring. Tuliskan miring ya. Kelayakan geografis Bapak Ibu, hati-hati saat menuliskan surat atau menggunakan komunikasi lisan dan tulisan. Perhatikan kelayakan geografis. Kata yang dibentuk dan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan daerah penggunanya. Bapak Ibu, saat di Kalimantan kita tidak menggunakan kata butuh karena kata butuh pada daerah tersebut bermakna alat kelamin laki-laki ya. Jadi gunakan memerlukan, bukan membutuhkan. Jadi silakan lihat, mungkin di Kota Tangerang ada beberapa kata ya yang dianggap tabu atau dianggap tidak layak secara penggunaan unsur geografis di situ. Kelayakan temporal Bapak Ibu, kata yang dipilih dan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan masa tertentu. Kata ganyang dan antek ini banyak muncul pada masa Orde Lama. Tapi sekarang Pak, sama Pak mungkin Gen Z tidak tahu ganyang itu apa sih, antek itu apa sih, hanya ikut-ikutan pakai saja. Gitu. Kelayakan temporal ini perlu dipertimbangkan dalam memilih kata. Misalnya, masih adakah yang menuliskan hari Jumat dengan tanda petik di atas petik at begitu? Ini tulisan pada ejaan lama yang sudah tidak kita gunakan lagi. Jumat, kata Jumat pada ejaan yang baru ini sudah Jumat tanpa tanda petik apapun. Ya, berarti kalau Bapak Ibu masih menggunakan tanda petik at, ini berarti masih orang angkatan lama, Pak. Orang dulu itu. Ya, betul. Orang orde lama ya, orde dulu. Nah, silakan nanti disesuaikan lagi ya Bapak Ibu. Jumat ini tidak dengan tanda petik begitu. Takwa menggunakan K bukan Ki ya, takwa. Masih banyak menggunakan seperti itu juga Bapak Mbak. Ada juga
kata tersebut ganyang dan antek ini tidak hilang Bapak Ibu, hanya tidak sesuai lagi dengan kelayakan temporalnya ya. Dulu kita punya, sebelum ada efektif dan efisien, kita punya sangkil dan mangkus. Tenggelam, tidak digunakan lagi. Yang muncul lebih masif adalah efektif dan efisien, walaupun artinya sama dengan sangkil dan mangkus. Nah, pemilihan kata mantan dan bekas Bapak Ibu contohnya ya, ini untuk keserasian yang berikutnya. Pilihan kata mantan ini digunakan untuk orang yang dihormati yang pernah memangku jabatan dengan baik atau pernah memiliki jabatan profesi yang luhur. Mantan camat, mantan kepala desa, mantan wali kota. Nah, bekas konotasinya cenderung lebih negatif, terutama kalau mengacu ke orang, pilihlah kata mantan sebagai penggantinya. Mobil bekas penjahat, itu boleh seperti itu karena konotasinya negatif. Nah, silakan Bapak Ibu boleh memilih antara mantan pacar atau bekas pacar ya Pak Bambang ya. Ini subjektivitas akhirnya muncul di situ, apakah mantan pacar atau bekas pacar. Kalau waktu itu ada ibu, gitu. Nah, ada ibu yang menjawab, Bu, kalau pacarnya tidak baik berarti saya sebutkan bekas pacar. Baik, kita lanjut. Nah, pemilihan kata jam dan pukul Bapak Ibu, masih banyak yang salah, termasuk itu penulisan naskah dinas. Penulisan jam digunakan untuk durasi atau jangka waktu. Mereka bekerja selama 8 jam. Atau digunakan sebagai alat penunjuk waktu, arloji. Ini jam Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana kalau Bapak Ibu akan bertanya? Bukan bertanya jam berapa, tapi pukul berapa. Ya, jadi tadi kalau di informasi waktu pada undangan atau surat pemberitahuan, waktu (2) pukul, bukan waktu (2) jam. Jadi gunakanlah pukul untuk menunjukkan titik tertentu waktu atau saat. Mereka sudah berangkat dari pagi pukul 9, bukan jam 9, namun pukul 9. Rapat akan diselenggarakan atau dilaksanakan pada pukul 8, bukan pada jam 8. Kalau mau diubah, rapat akan berlangsung selama 3 jam, itu benar. Pada pukul 9 sampai dengan pukul 12. Begitu ya Bapak Ibu, masih terbolak-balik kadang-kadang jam dan pukul, semua menggunakan jam. Baik, saya lanjut. Pemilihan kata dari dan daripada. Dari bermakna asal, tempat atau bahan. Daripada digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih Bapak Ibu. Jadi bukan saya berasal daripada Bandung, tapi saya berasal dari Bandung. Bukan lemari ini terbuat daripada kayu jati, tapi lemari ini terbuat dari kayu jati. Nah, daripada digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Berkas surat ini lebih tebal daripada berkas surat yang lain. Jadi harus ada pembandingnya. Objek A dan objek B yang dibandingkan, baru boleh Bapak Ibu menggunakan daripada.